Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Christian, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bengkulu Utara. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, setelah saya mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan? Yang saya percaya dan saya rasakan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, itu peran guru lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Jadi seringkali saya merasakan pada saat menjelaskan di kelas itu merasa letih, merasa capek dalam menjelaskan. Itu menandakan bahwa saya lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Yang kedua adalah peserta didik kurang aktif atau kurang motivasi dalam pembelajaran. Jadi suasana kelas itu diam, pada saat saya bertanya mereka hanya diam. Itu menandakan bahwa mereka di sana kurang motivasi. Kemudian yang ketiga itu mengejar pencapaian materi dan KKM. Seringkali saya lupa bahwa pembelajaran itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi banyak hal-hal lain dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara ini yang bisa diterapkan, baik itu transfer sikap, karakter, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah merasa gagal jika ada peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Kemudian yang kelima itu kurang memahami karakteristik peserta didik. Jadi terkadang saya itu lupa bahwa masing-masing peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin ada peserta didik yang belajarnya dengan audiovisual, dengan visual, atau bahkan ada anak yang gaya belajarnya kinestetik. Kemudian yang keenam adalah suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus utama saya. Perubahan pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah merancang pembelajaran yang menarik, yang berpusat kepada siswa. Jadi, student center bukan teacher center. Kemudian membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik dengan menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dengan metode ice breaking, sehingga pada saat masuk ke dalam pembelajaran kita, siswa sudah lebih semangat dan termotivasi lagi untuk menghadapi pembelajaran berikutnya. Kemudian memahami dan menghargai karakteristik dan gaya belajar peserta didik dan memberikan apresiasi dan reward bagi peserta didik yang berhasil dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif, seperti menggunakan game dan kuis pembelajaran. Sehingga dengan game dan kuis pembelajaran tersebut, siswa menikmati proses pembelajaran tersebut dan memiliki pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Selanjutnya adalah penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, yang melibatkan peserta didik. Jadi di sini saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik ataupun feedback pada setiap materi. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya ini menurut saya sangat penting sekali. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh-contoh kepada para siswa sesuai dengan kehidupan di masyarakat di tempat tinggal kita. Seperti dengan saya di Provinsi Bengkulu, seperti gotong royong, mencium tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Seperti kita ketahui bersama, profil Pancasila itu adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, dan yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang kelima adalah bernara kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, diharapkan peserta didik itu tidak ada paksaan, sehingga dia bisa bereksplorasi dengan maksimal. Berikutnya adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Aspek budi pekerti ini sangat penting tujuannya. Di sekolah saya menerapkan bilik karakter. Jadi bilik karakter ini menjadi tempat wadah bagi para siswa untuk bereksplorasi dan membentuk karakter peserta didik.
Selanjutnya adalah tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan menerapkan sistem amung. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sistem amung ataupun pamong ini dengan sistem ASI, ASU, dan ASA untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak didik kita. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu adalah bermain. Jadi dalam pembelajaran kita menerapkan game ataupun permainan. Jadi kesimpulan pada modul ini banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu bukanlah kertas putih yang seenaknya bisa kita tulis ataupun kita gambar. Karena pada kodratnya masing-masing peserta didik itu memiliki kodratnya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun peserta didik tersebut untuk menuju pada minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, tugas guru itu bukan memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memberikan suri tauladan kepada peserta didiknya, menuntun peserta didiknya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.